Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lulu Puji Astuti dari SDN Jeruk 1 Surabaya. Dan pada pagi hari ini saya berkolaborasi dengan Ibu Listriana. Selamat pagi Bu Listriana. Selamat pagi Bu Lulu. Kesempatan hari ini saya akan berbagi dengan Bu Lis tentang artikel yang sudah kami pelajari di pendidikan inklusif tingkat mahir, yang dimana saya kemarin mengidentifikasi dua artikel Ibu Lis. Yang pertama adalah tentang artikel identifikasi ABK, jadi tantangan sekolah umum tak semua sekolah di Bandung siap, yang diterbitkan oleh Pikiran Rakyat pada tahun 2023. Pada artikel ini tergolong literatur abu-abu karena dipublikasikan oleh media massa dan bukan jurnal akademik yang melalui proses peer review. Artikel tersebut berisi laporan kondisi lapangan, wawancara narasumber, dan informasi aktual mengenai tantangan identifikasi anak berkebutuhan khusus atau ABK di sekolah inklusif. Kriteria literatur abu-abu terlihat dari tidak adanya metode penelitian ilmiah, analisis data sistematis, maupun prosedur validasi akademik. Sedangkan artikel kedua tentang hambatan guru dalam identifikasi anak berkebutuhan khusus di sekolah dasar inklusif E di Kabupaten Goa yang diterbitkan dalam jurnal Basis Edu. Artikel ini termasuk sumber ilmiah yang dapat dikaitkan dengan tinjauan sistematis atau meta-analisis karena menggunakan metode penelitian terstruktur, analisis data, serta referensi akademik. Pun evaluasi kekuatan keterbatasan dalam mendukung praktik pengajaran dan pengembangan pendidikan inklusif. Literatur abu-abu dari Pikiran Rakyat memiliki kekuatan dalam memberikan informasi aktual dan konseptual mengenai kondisi pendidikan inklusif di lapangan. Sementara artikel dari jurnal Besaidu memiliki kekuatan pada penggunaan sistematis, metode penelitian yang jelas, dan data empiris serta proses akademik yang lebih terpercaya. Penelitian lebih yakin menggunakan artikel ilmiah sebagai dasar praktek pengajaran dan pengembangan pendidikan karena memiliki bukti empiris yang lebih kuat. Namun literatur abu-abu tetap bermanfaat sebagai pelengkap untuk memahami situasi nyata pendidikan inklusif di lapangan. Kombinasi ini keduanya dapat membantu guru dan sekolah merancang layanan pendidikan inklusif yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kesempatan ini saya ingin berbagi tentang pentingnya menggunakan sumber penelitian yang berkualitas dalam pendidikan inklusif, khususnya mengenai literatur abu-abu, tinjauan sistematis, dan penggunaan tes CRAP untuk menilai kualitas ilmu. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, mungkin ada yang belum dipahami Bu Listriana tentang apa yang saya sampaikan tadi. Mungkin ada kesimpulannya sebenarnya apa sih literatur abu-abu itu? Ya, terima kasih Bu Lis. Literatur abu-abu adalah sumber informasi yang tidak diterbitkan melalui jurnal ilmiah atau proses peer review seperti artikel online, laporan sekolah, dokumen pemerintah, ataupun berita pendidikan. Walaupun bukan jurnal ilmiah, sumber ini sering memberikan informasi yang lebih aktual dan sesuai dengan kondisi lapangan. Gimana Bu Lis? Jadi kalau begitu apakah literatur abu-abu itu tetap bisa digunakan dalam pembelajaran? Iya, bisa Bu. Bisa sekali Bu Lis, namun sumber tersebut perlu diperiksa kualitasnya terlebih dahulu menggunakan dengan tes CRAP.
yaitu melihat apakah informasinya terbaru, relevan, penulisnya kredibel, dan datanya akurat, dan tujuan informasinya jelas. Gitu. Mengapa ya pakai tes SCAP itu penting gitu bagi guru? Karena saat ini banyak informasi di internet, Bu Lis, yang belum tentu benar. Gitu. Dan tes SCAP ini guru dapat memilih sumber yang terpercaya, Bu Lis, sehingga strategi pembelajaran yang ada di kelas, media pembelajaran, lembar kerja per study date, dan materi yang akan diberikan kepada siswa berkebutuhan khusus menjadi lebih tepat dan berbasis dengan data. Apa hubungannya tes SCAP itu dengan kelas inklusi ya? Oke, Bu Lis, dalam kelas inklusi, guru membutuhkan informasi yang tepat tentang karakteristik dan kebutuhan anak kebutuhan khusus. Jika guru menggunakan sumber yang akurat, jika guru menggunakan sumber yang kurang akurat, strategi pembelajaran bisa tidak sesuai. Tapi dengan melakukan tes SCAP, membantu memastikan informasi yang digunakan benar-benar mendukung kebutuhan siswa inklusi secara optimal. Jadi apa perbedaannya literatur abu-abu dengan tinjauan yang sistematis? Kalau literatur abu-abu biasanya lebih cepat dan aktual karena di jurnal online ya Bu, karena di online. Tetapi belum tentu melalui proses penilaian ilmiah. Sedangkan tinjauan sistematis itu mengumpulkan banyak penelitian yang diuji secara akademik sehingga hasilnya lebih kuat dan terpercaya. Kalau dalam praktik mengajar itu sumber mana yang lebih baik kita gunakan? Menurut saya keduanya perlu digunakan secara seimbang, Bu Lis. Iya, keduanya. Karena kalau tinjauan sistematis itu cocok sebagai dasar teori. Kalau sedangkan strategi pembelajaran. Sedangkan literatur abu-abu ini bisa kita memahami kondisi secara nyata, secara langsung, dan sesuai perkembangan terbaru pendidikan inklusif. Jadi bagaimana penerapannya kalau kita dalam pembuatan LKPD? Penerapannya dalam pembuatan LKPD berarti itu sudah benar-benar harus dievaluasi untuk membuat materi, aktivitas yang sesuai dengan kemampuan siswa, serta baik siswa yang normal atau siswa yang kebutuhan khusus. Dengan begitu LKPD itu akan menjadi lebih relevan, lebih spesifik, dan lebih mudah dipahami serta mendukung kebutuhan siswa kebutuhan khusus di dalam kelas. Sumber informasi yang berkualitas sangat penting agar pembelajaran inklusif menjadi lebih efektif, objektif, dan sesuai kebutuhan siswa. Terima kasih Bu Lis pada kesempatan wawancara pada hari ini. Mungkin Bu Lis dapat memberikan umpan balik kepada saya. Silakan Bu Lis jika ada umpan balik dan untuk saya agar lebih baik untuk. Jadi yang saya tangkap tadi penjelasan mengenai literatur abu-abu dan tes SCAP itu sudah cukup jelas ya, mudah dipahami. Jadi informasi bisa membantu saya betapa pentingnya sumber informasi itu lebih terpercaya dan mendukung pembelajaran inklusif di kelas. Penjelasannya berhubungan dengan informasi, dengan LKPD dan strategi pembelajaran. Ya, selain itu wawancara ini membuat saya lebih sadar bahwa tidak semua informasi dan di internet itu dapat langsung digunakan dalam pembelajaran ya, karena banyak ada yang berlebihan gitu. Seperti itu ya. Jadi walaupun begitu guru tetap harus menyaring lagi bagaimana memeriksa tentang kredibilitas sumber agar materi itu tetap bisa memenuhi kebutuhan siswa. Karena yang saya ketahui sekarang itu banyak ya, jawaban itu lebih dimudahkan tapi bahasanya anak-anak bahasanya sesuai dengan tingkat berpikirnya anak. Bahasanya kadang anak-anak nggak paham. Pokoknya jelaskan sedangkan anak-anak itu pokoknya ngisi
dia Susah, nonton ya? di internet tuh dia sudah nggak betul padahal Iya. dia nggak paham. Nggih, betul. Jadi anak-anak kurang usaha kalau sekarang itu. Nggih. Kedepannya akan lebih baik lagi jika diceritai contohnya langsung ya Bu ya. Nggih, Jadi siap, Lis. ada penerapan tes grab dan pada artikel atau medianya pembelajaran sehingga guru lebih mudah untuk mempraktekannya gitu loh Bu. Siap, Lis. Insya Allah nanti kita akan berkolaborasi tentang penerapan tes grab di dalam kelas. Demikian wawancara saya bersama Bu Listriani dari SIN Jarak 1 Surabaya. Semoga pada kesempatan ini dapat memberikan manfaat yang baik bagi saya, bagi Bu Lis maupun bagi sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.